Bismillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi lakal hamd. Anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamd. Anta malikus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamd. Anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa bika hakamna. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, contoh terbaik kita, Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga untuk keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, detik-detik menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal mula sakit hingga kembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rafiqil a'la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mengutus Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu untuk berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat dan daerah bernama Al-Balqa, tempat di mana ayahnya wafat di perang Mu'tah. Ayahnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengutus Usamah bin Zaid. Yang diutus oleh Rasulullah adalah Usamah bin Zaid ke tempat di mana ayahnya Zaid bin Harithah dulu wafat pada perang Mu'tah. Pada saat mengutus itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai kelihatan gelagat sakitnya Rasulullah. Maka Zaid bin Harithah diantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kembali ke rumah. Di saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa mulai ada gejala sakit dalam diri beliau. Sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah berat.
Wa fi hadhihi al-asna ishtaddat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaqwa. Maka pasukan Zaid berhenti di pertengahan jalan karena mendengar informasi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit tadi. Hal ini diketahui dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Muwaihibah, mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan satu keterangan bahwa satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba ngajak saya untuk ziarah ke makam Baqi, makamnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pergi menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami tiba di pekuburan Baqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap salam. Assalamualaikum ya ahlal maqabir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap doa-doa untuk para penghuni kubur di Baqi. Terus kemudian setelah itu selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abi Muwaihibah, wahai Abu Muwaihibah, aku nih, kata Rasul, ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kunci dunia dan seisinya. Kalau aku mau, Allah akan berikan dunia dan seisinya kepadaku. Tapi Allah juga menawarkan kepadaku perjumpaan dengannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Fakultu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, kalau pendapat saya sih ya Rasul, demi ayah dan ibuku, ambillah dunia dan seisinya. Kemudian setelah itu kau minta kepada Allah agar bisa menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat dua-duanya ya Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggelengkan kepalanya. La wallahi ya Aba Muwaihibah. Enggak. Demi Allah wahai Abu Muwaihibah, aku sudah milih bahwa aku ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah ada tanda-tanda tuh. Ya. Summa astaghfara li ahlil Baqi. Setelah itu pembicaraan itu selesai, Rasulullah memohon ampun untuk ahlul Baqi, kemudian berpisah sama Abu Muwaihibah. Summan sarafa wa btada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waj'ahu. Rasul mulai itu merasa sakit di kepalanya. Pulang dari Baqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata Ummul Mukminin juga lagi sakit kepala saat itu. Samaan rupa-rupanya. Rasulullah sakit kepala, Ummul Mukminin juga sakit kepala. Ummul Mukminin berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mendapatkan suaminya datang, terus kata Ummul Mukminin, "Wa ra'sa ya Rasulullah, kepalaku kok sakit, pening ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Bal ana wallahi ya Aisyah wa ra'sa." Demi Allah sama Aisyah, saya juga sakit kepala, kata Rasul. Jadi sakitnya berbarengan. Summa saqala alaihil waja'. Kemudian setelah itu sakitnya Rasulullah makin menjadi-jadi, bahkan ngerembet badan Rasul, meriang, panas. Dan itu terjadi di akhir bulan Safar di tahun ke-11 pasca hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan muawwizat, ya, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim dari Urwah bahwa ibunda Aisyah radhiyallahu anha memberikan informasi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, Rasulullah biasanya baca muawwizat, terus kemudian ditiupkan di tangan, setelah itu diusapkan ke badannya.
Tapi ada satu momentum saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya itu, Aisyah radhiyallahu anha yang membacakan muawizat. Setelah itu diangkatnya tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sang suami. Kemudian setelah itu beliau basuhkan ke badannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah membasuh dengan tangannya sendiri. Aisyah hanya membacakan muawizat saja. Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah sakit ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ngasih sinyal ya, sama istrinya. Saat itu Rasulullah sedang berada di rumah Ummul Mukminin Maimunah. Rasul nggak bilang secara langsung, tapi gelagat-gelagatnya Rasul pengen supaya dirawat di rumahnya Aisyah saja. Maka saat itu istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin, iyalah kalau begitu, biarlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dirawat di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, akhirnya di akhir-akhir hayatnya tinggal di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi masih sempat tuh Rasul menjalankan kewajibannya untuk datang ke rumah istri-istri beliau sesuai dengan gilirannya ya. Dan Rasul merasa nggak enak gitu kalau kemudian memutus salah satu jatah dari istrinya, tapi para istrinya paham ya Rasul nampaknya pengennya di rumah Aisyah saja. Maka setelah kesepakatan Rasulullah dirawat di rumah Ummul Mukminin Aisyah yang persis bersebelahan dengan Masjid An-Nabawi. Di rumah Aisyah radhiyallahu anha ishtaddat bihi wajah. Wajahnya itu bertambah, sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin menjadi. Tapi saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu sahabat-sahabatnya khawatir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, tolong siramin badan saya pengen mandi ya Aisyah." Maka kami, kata Aisyah radhiyallahu anha, mendudukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat mandi beliau. Setelah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersih-bersih, Rasulullah keluar membersamai kaum muslimin, ikut salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalla bihim, Rasulullah salat bersama para sahabat. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan para sahabat. Kharaja asiban ra'sah, Rasulullah jalan sambil berat kepalanya itu. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal itu mendoakan ashabu Uhud ya, mendoakan para syuhada Uhud di awal-awal khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah berkata, "Sahabat-sahabatku, ada seorang hamba Allah dikasih pilihan sama Allah, mau dunia dan seisinya atau mau kembali kepada Allah, berjumpa kepada Allah di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hamba itu lebih memilih untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong seperti saat Rasulullah berbicara dengan Abu Muwaihibah tuh yang awal-awal itu. Sahabat-sahabat sebagian nggak nangkep pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian itu sudah menangkap pesan Rasul. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa ardah menetes air mata, lama-lama mulai nangis dan terdengar suaranya. Abu Bakar paham bahwa hamba yang dimaksud adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih memilih untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketimbang dunia dan seisinya. Tangisan Abu Bakar itu lantas kemudian mengundang respon Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala rislika ya Abu Bakri, Abu Bakar, tenang ya Abu Bakar. Abu Bakar ini, wahai sahabat-sahabatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang betul-betul berjuang untuk Allah dan Rasulnya, kata Rasul. Dia berikan apa yang dia miliki dari hartanya, bahkan jiwanya.
Kalaulah aku boleh memilih kekasih, kata Rasul, Abu Bakar yang aku jadikan kekasih. Hanya saja kekasihku hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjelaskan bagaimana kedudukan Abu Bakar As-Siddiq di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung lagi khutbahnya. Apa kata Rasulullah? Ana syahidun alaikum, aku bersaksi kepada kalian, kata Rasul. Wa inni wallahi ma akhafu an tusyriku min ba'di. Saya enggak khawatir sepeninggalku kalian berubah menjadi syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku khawatir betul kepada kalian ketika dunia dibentangkan di hadapan kalian, kata Rasul. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang terdahulu banyak yang nggak lulus tatkala dunia dibentangkan di hadapan mereka. Kalian pun boleh jadi tidak lulus ketika dibentangkan dunia di hadapan kalian. Itu pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu Rasulullah pulang ke rumah. Dan bertambah parah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sakitnya beliau. Wa thaqala alaihi maradahu. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat bilang sama Aisyah, sang istri Ummul Mukminin, Aisyah, boleh enggak panggilkan ayahmu Abu Bakar? Panggilkan juga saudaramu. Saya pengen ngomong, kata Rasul. Hatta aktuba kitaban, saya pengen bikin wasiat. Aku khawatir sekali, fa inni akhafu ayyatamanna mutamannin wa yaqula qail ana aula. Saya takut nanti sepeninggalku, kata Rasul, ada orang-orang yang punya ambisi berlebihan sehingga mereka mengatakan saya lebih berhak daripada kalian semua untuk menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya takut. Sementara kata Rasulullah, padahal Allah tuh nggak rela, orang-orang yang beriman juga nggak rela, kecuali yang menggantikan diriku adalah Abu Bakar. Jadi udah ada sinyal-sinyal nih, kalau Rasulullah wafat, Rasul pengennya Abu Bakar yang menggantikan, begitu. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi kelihatan sholat bersama kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nitip pesan, tolong minta sama Abu Bakar, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Tolong kasih tahu sama Abu Bakar untuk jadi imam kaum muslimin dalam sholat mereka. Fa'ata fawajada Abu Bakrin wa huwa qa'imun yusalli. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun asif atau rajulun asif ay raqiq. Aisyah radhiyallahu anha pernah bilang sama Rasulullah, ya Rasul, yang benar aja, masa ayah yang disuruh gantiin engkau ya Rasul? Ayah ini kan, Abu Bakar ini kan, hatinya lembut ya Rasul. Kalau dia baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala nanti nangis, nggak jelas nanti bacaannya ya Rasul. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fima makna, udah pokoknya Abu Bakar yang gantiin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Abu Bakar setelah itu menjadi imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya untuk sholat bersama kaum muslimin di akhir-akhir. Satu kali. Saat Rasulullah merasa enakan badannya. Fa'ata wa fawajada Abu Bakrin wa huwa qa'imun yusalli bin nas. Saat itu Abu Bakar udah siap mengambil posisi imam di dalam salat. Kemudian Abu Bakar tahu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar mundur dari posisinya supaya Rasul saja yang menjadi imam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih isyarat sama Abu Bakar, enggak, kamu yang jadi imam. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di sampingnya Abu Bakar dalam keadaan duduk. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di samping Abu Bakar.
Wastabsyaran nas khairan bi khurujihi sallallahu alaihi wasallam izaka. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat bersama kaum muslimin itu, kaum muslimin menyangka Rasulullah udah makin sehat nih. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepulang dari masjid sakitnya makin menjadi-jadi. Wa kana dzalika akhiru marrah kharaja yusalli fiha ma'an nas, dan itulah kali terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sama kaum muslimin. Ya, saat Rasulullah salat di sampingnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Rasulullah makin parah, diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, saya pernah masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pegang dahinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, panas betul Rasulullah ini. Panas betul Rasulullah. Sampai kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kok panas betul dahimu ya Rasul?" Kata Rasul, "Ajal, betul. Panas yang Allah berikan kepada saya ini panasnya dua orang yang digabung jadi satu." Jadi panasnya itu panas dua orang yang sedang panas-panas. Jadi panas sekali ya, dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, kalau begitu dapat dua pahala dong ya Rasul, karena ini sakitnya dua orang." Kata Rasulullah, "Iya," kata Rasul, "betul. Ya. Tidaklah seorang muslim itu tertimpa musibah dari penyakitnya kecuali pada saat itu dosa mereka berguguran sebagaimana bergugurannya daun dari pohon." Jadi orang yang sakit itu sedang menggugurkan dosa-dosanya. Apalagi kalau dia ikhlas, dia ridha kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menutup wajahnya dengan kain. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa panas begitu ya. Nah, mungkin kain itu sudah diberikan air begitu. Lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai sakaratul maut. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, dalam surah Az-Zumar, bahwa engkau akan wafat sebagaimana orang-orang juga wafat ya Rasulullah. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal di tahun 11 setelah hijrah, ketika orang-orang itu salat di masjid, mereka bermakmum kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Tiba-tiba tirai rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana rumah itu juga rumahnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, terbuka. Rumah Rasul ini berdampingan dengan masjid. Yang membuka tirai itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah membuka tirai dari samping. Orang-orang melihat, oh ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir-hampir mereka hendak membatalkan sholat mereka saat itu. Oh Rasulullah mungkin mau sholat bareng kita. Gitu. Tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih isyarat, terusin sholatnya, terusin kata Rasul, terusin sholatnya. Ya Allah. Rasulullah sempat buka tirai itu. Maka orang-orang melanjutkan salat. Summa tabassama yadhak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum di balik tirai itu. Para sahabat melihat senyuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah senyuman terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup tirai rumahnya. Orang-orang menyangka, oh Rasulullah nampaknya sudah mulai sehat. Wansarafan nas min salatihim, orang-orang pun bubar setelah salat. Wa hum yahsabuna anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qad nasyata min maradih. Mereka mengira Rasul udah enakan mungkin badannya.
Padahal saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang merasakan berat-beratnya betul penyakit beliau itu. Dan saat Rasulullah melihat para sahabat, itulah nazratu wada', itulah tatapan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faqad ada alaihi salatu wassalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam habis nutup tirai itu kembali ke kamarnya. Fattaja'a ila hijri Aisyah radhiyallahu anha wa asnadat radhiyallahu anha ra'sahu ila sadriha. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring dan bersandar di dadanya Aisyah radhiyallahu anha. Saat itulah sakaratul maut mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah didatangi oleh sakaratul maut itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggerakkan tangannya. Di antara kedua tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada bejana berisi air. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam celupkan tangannya ke dalam air. Rasulullah usapkan ke wajah beliau seraya mengucapkan La ilaha illallah. Berat betul sakaratul maut ini, kata Rasulullah. Sakaratul maut itu berat, Pak. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan bagaimana dahsyatnya sakaratul maut. Fatimah radhiyallahu anha melihat ayahnya kayak begitu hanya bisa nangis saja. Dia melihat ayahnya menyeka wajah mengucapkan La ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Berat betul nak sakaratul maut ini. Fatimah radhiyallahu anha hanya bisa meneteskan air mata seraya mengucap wa akrababah. Berat betul ya ayah, berat betul penderitaan ayah nih. Mendengar omongan dari sang putri Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucap laisa ala abika kurb ba'da hadzal yaum. Habis ini, setelah hari ini, wahai putriku, nggak akan ada lagi penderitaan. Makin nangis itu, makin nangis Fatimah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha memberikan kesaksian, saat itu liurku bercampur dengan liur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ceritanya? Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berat, datanglah saudara dari Aisyah radhiyallahu anha yang bernama Abdurrahman. Ternyata di tangannya Abdurrahman ada siwak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngeliatin aja tangannya Abdurrahman. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha paham bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan siwak. Maka fakultu, saya berkata kepada Rasulullah, akhudzuhu laka ya Rasulullah. Rasul, mau diambilin siwak? Fa asyara bi ra'sihi anna na'am. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngangguk-ngangguk kepalanya menandakan iya Aisyah, saya mau siwak. Lantas Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengambil siwak. Sama Ummul Mukminin radhiyallahu anha ini dihaluskan siwaknya. Kemudian setelah itu dibersihkan gigi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman nampaknya Rasul ngasih isyarat bahwa siwak ini masih terlalu keras. Ujung siwak tuh yang sering kita gigit-gigit dulu. Terus Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, ulainuhu laka ya Rasul. Kekerasan ya Rasul ya. Saya lembutin dulu ya Rasul ya, gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucap, nah, ya, ngasih isyarat dengan kepalanya, ya dihalusin lagi Aisyah. Maka setelah itu sama Ummul Mukminin Aisyah dihalusin lagi itu siwaknya. Terus kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali membasahkan tangannya itu. Terus kemudian diusap kembali ke dahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Tiada Tuhan selain Allah, demi Allah sakarat ini sakit betul, kata Rasul itu. Inna lil mauti la sakarat. Summa nasaba yadahu faja'ala yaqul. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya. Terus Rasul berkata, Fir rafiqil a'la, fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la. Artinya mau pulang aja, kata Rasul. Ila rafiqil a'la, ke tempat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saat Rasulullah mengucap seperti itu, melunglai tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itulah malakul maut menjemput Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummul Mukminin Aisyah tak kuasa menahan tangisnya. Beliau lantas kemudian beranjak ke depan pintu, kemudian mengucap, Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah wafat, Rasulullah wafat. Geger para sahabat. Demi Allah, tidak ada hari, kata para ulama sirah, yang lebih menegangkan, menakutkan, gelap gulita, kecuali hari itu saat diumumkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Tersebarlah berita kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq memacu kudanya karena lepas sholat Abu Bakar pulang ke rumahnya. Abu Bakar mengira bahwa Rasulullah sudah makin sehat, tapi nyatanya informasi yang didapatkan oleh Abu Bakar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dia pacu kudanya. Begitu sampai di masjid yang berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar turun dari kuda beliau. Kemudian Abu Bakar masuk. Beliau melihat ada jasad yang terbujur kaku di situ. Jasad orang yang paling dicinta oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang tidak lagi bisa memberikan nasihat dan memberikan senyumannya lagi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Abu Bakar melihat sosok itu sudah ditutupi oleh kain dari Yaman. Abu Bakar As-Siddiq membuka wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tak kuasa menahan tangis karena melihat sosok yang dicintainya sudah wafat. Rasulullah sudah meninggalkan Abu Bakar As-Siddiq dan kaum muslimin. Saat itu Abu Bakar mengecup dahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bi abi anta wa ummi, demi Allah ya Rasulullah, aku yakin ini adalah kematian yang hak, karena Allah tidak memberikan dua kematian pada dirimu. Kematian ini adalah kematian yang sudah Allah janjikan pada dirimu ya Rasulullah. Nanti ada keterangan saat Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, wangi betul dirimu ya Rasul, baik saat kau hidup bahkan setelah kau wafat, wanginya itu tak hilang ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setelah itu Abu Bakar keluar dari rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah yang tak kuasa menahan emosinya, seraya mengatakan, demi Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mati. Jangan ada yang bilang kalau Rasulullah mati. Ada yang bilang Rasulullah mati akan saya penggal kepalanya. Demi Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini seperti Nabiullah Musa alaihi salam, pergi meninggalkan kaumnya, meninggalkan Nabiullah Harun 40 hari, tapi nanti kembali lagi. Rasul juga nggak mati seperti Nabiullah Musa alaihi salam. Jangan ada kalian orang-orang munafik yang mengatakan Rasulullah wafat. Nggak terima rupanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah kenyataan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah menenangkan Umar bin Khattab. Tenang ya Umar, tenang, kata Abu Bakar. Tapi Umar masih saja terus berkata-kata, siapa yang berani mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, saya akan penggal kepalanya. Itu bentuk kecintaan seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 144. Saat Umar nggak mau mendengar Abu Bakar, Umar melipir ke samping. Orang-orang mengikuti langkah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah. Abu Bakar mengatakan dan mengutip ayat Allah, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum." Tidaklah Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya juga ada utusan-utusan Allah sebelum Rasul. Apakah ketika Rasulullah wafat kalian kembali murtad? Itu ada dalam surah Ali Imran. Apakah kalian berharap Rasulullah tidak pernah mati? Apakah kalian menganggap Rasulullah itu Tuhan seperti Allah Subhanahu wa taala? Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menjadikan Rasulullah sebagai sesembahan, menganggap Rasulullah abadi dan tidak pernah mati, inna Muhammadan qad mat. Rasulullah sudah wafat, kata Abu Bakar. Wa man kana ya'budullah, tapi sesiapa yang dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha hayyun la yamut, dialah Allah yang enggak pernah mati. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tersadarkan, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arta. Orang-orang berkata, kenapa seolah kami enggak pernah mendengar ayat-ayat itu? Umar bin Khattab radhiyallahu an tersungkur, lemas kedua lututnya, dia terjatuh, menyadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kisah wafatnya Sayyiduna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahas hikmah dan ibar, al-ibar wal izat, hikmah-hikmah di balik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah di pertemuan berikutnya. Dan mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang, Allah kasih kita istiqamah dalam menuntut ilmu, Allah jadikan kita orang-orang yang dekat dengan majlis-majlis min riyadil jannah, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlis-majlis syurga, taman-taman syurga. Ya, kita akan bahas hikmah-hikmah itu di pertemuan berikutnya insyaallah. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Kita akhiri dengan sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.